Oke, selamat datang di podcastnya anak mahasiswa Fakultas Pariwisata Universitas Pancasila. Jadi di sini kita bakal ngobrol-ngobrol santai bersama anak event management. Jadi kita perkenalan dulu kali ya. Jadi nama gue dan Edi Gantara Sepadan sebagai host di sini. Dan gue ditemani juga nih sama anak dari event manajemennya langsung. Boleh dong kenalin diri dulu. Halo guys, kenalin nama gua Akhiran Lodo. Jadi biasanya gue itu sering dipanggil Nathan. Oke. Gua salah satu mahasiswa dari event management. Oke, jadi kali ini tuh kita bakal ngejelasin nih apa itu event management di jurusan pariwisata ini, khususnya di Fakultas Pariwisata. Nah, kita mungkin langsung aja kali ya. Boleh. Oke, ke pertanyaan yang pertama nih. Kira-kira ya, apa sih jurusan event management itu di Universitas Pancasila ini? Oke, mungkin gue jelasin sedikit di sini ya. Jadi di Universitas Pancasila ini ada Fakultas Pariwisata, dan di Fakultas Pariwisata ini ada dua prodi. Jadi yang pertama itu prodi S1 Pariwisata, dan kedua itu ada prodi D4 Pengelolaan Organisasi. Nah, di prodi D4 ini sebutannya bisa event management, bisa juga MICE, bisa juga pengelolaan organisasi acara. Jadi prodi ini baru dibuat pada tahun 2022 kebetulan, dan gue itu angkatan 23, jadi gue angkatan kedua sih. Oke, jadi tadi event management itu bisa disebut juga dengan MICE-nya juga ya. Betul sekali Mas Dana. Nah, apa sih keunggulan jurusan event management ini di Universitas Pancasila ini dengan jurusan di universitas lain? Oke, mungkin kalau keunggulannya ini kan baru, berarti sekarang kan 2026. Berarti sudah 4-5 tahun lah sudah berdiri. Mungkin keunggulannya kita belum bisa seperti kampus-kampus yang lain karena mereka sudah mendirikan terlebih dahulu, tapi kita juga sering dilibatkan dalam beberapa event. Contohnya pada tahun lalu itu ada event Trade Expo Indonesia, yaitu di SBSD. Baru kita juga ada event ke desa-desa wisata juga, kayak ke desa wisata Lumpur Sawah, itu kita udah tahun kedua di sana. Iya, baru kita beberapa kali juga diikut event-event pemerintahan. Baru kita juga sering diajak sama dosen-dosen kita untuk kerja sama mereka atau jadi volunteer di event yang lain gitu sih Mas. Tapi kalau misalkan tadi itu kayak tadi kan itu event dari pemerintah ya, kalau ada Trade Expo Indonesia ya. Nah, itu tuh eventnya kiranya apa aja gitu di Trade Expo Indonesia ini? Oke, mungkin di event Trade Expo Indonesia ini kan semacam event perdagangan gitu. Nah, di event perdagangan ini ada beberapa sebenarnya jobdesk-nya. Jadi mulai dari ada registrasi, baru ada logistik, baru ada yang ngurusin di media, dan itu ada beberapa tugasnya. Kebetulan saya bukan kemarin sih, tapi saya ikut Trade Expo yang 2 tahun lalu. Jadi saya kebetulan jadi business matching. Nah, jadi saya menjadi penghubung antara buyers dengan juga distributornya. Jadi seperti itu. Oke, berarti untuk event kayak itu tuh udah internasional gitu kan? Ya, betul sekali Mas. Oke, bagus sekali ya. Menarik nih untuk berbagi pengalamannya untuk sharing seasonnya nih bersama Bang Ambon ini. Nah, di Fakultas Pariwisata ini kan ada jurusan S1 Pariwisata nih. Iya Mas. Nah, apa sih bedanya sama jurusan di event management ini? Oh, beda secara apa nih Mas? Kalau boleh tahu, apa dengan beda keseruan atau mata kuliah? Mungkin bisa keseluruhannya aja. Keseluruhan. Mungkin kalau dibilang perbedaannya, karena gue itu mahasiswa D4-nya, jadi langsung kepada penjuruan praktek. Jadi lebih banyak kita yang event management itu jatuhnya kepada praktek. Kayak tadi udah gue sebutin, gue sering dipanggil sama dosen-dosen kayak ikut event, ikut volunteer, baru kadang juga ikut ngadain event. Dan kebetulan tahun lalu ada event pertama kali yang kita selenggarakan
yaitu namanya Pancaverse di alun-alun Kota Depok, dan itu pertama kali diadakan oleh event manajemen. Oh itu berarti dibuat sama anak yang empat itu. Iya, betul sekali. Nggak bisa buat event sendiri ya kayak. Iya, jujur kerasa banget experience-nya. Jadi langsung terjun ke lapangan kan, jadi materi-materi dari dosen langsung. Kira-kira apa itu tantangan di event itu? Kan tantangannya itu kan pertama kali anak mais tuh buat event tersendiri itu ya. Nah, kira kan pasti banyak banget nih tantangannya nih dalam ya kita baru terjun nih ke lapangan gitu kan, pasti kayak apalagi itu event kita sendiri gitu kan, jadi kayak tanggung jawabnya tuh besar semuanya pokoknya ada sama kita lah buat kelancaran acaranya itu. Nah itu tuh gimana sih cara tanggung jawab megang event itu, gimana caranya tuh event itu berjalan sampai sesukses ini ya. Oke. Mungkin tantangan terbesar ya, karena kan kalau dalam menyelenggarakan event pasti ada persiapan, baru yang kedua ada pas di hari hanya, pas di bagian eksekusi, dan terakhir ada tahap evaluasi. Mungkin hal yang paling susah disiapkan, tantangannya ini salah satunya ya, itu di bagian persiapan, karena dari situ kita mencari event apa sih yang mau kita adakan, apakah bisa disangkut pautkan dengan yang lain atau bisa ditarik yang lain, kayak contohnya bisa mau narik gestar atau narik narasumber, jadi kayak banyak hal yang harus dipikirkan. Itulah tantangannya. Jadi banyak juga event-event di Indonesia ini khususnya, kalau misalnya mau ngadain konser pasti butuh persiapan 1 tahun atau 6 bulan, jangan waktu yang panjang. Nah justru itu sebenarnya tantangannya dalam mempersiapkannya. Untuk target pasarnya gitu ya, kira-kira tuh itu jadi tantangan besar juga kan kalau misalkan soal target pasarnya nih dalam menjadi event. Nah, oke. Untuk target pasar sejujurnya itu tergantung kepada, pertama memang apa yang kita akan adakan kayak seberapa menarik, dan kedua mungkin tentang brandingnya. Misalnya Universitas Pancasila prodi event manajemen mau ngadain event, pastinya kan secara bertahap harus, contohnya dari 500 orang dulu targetnya, baru 1000, baru 2000, nggak mungkin langsung kita tembak langsung 5000 peserta, langsung 5000 target, karena kan itu kita harus mengelola juga gimana produknya nanti, gimana konsep acaranya, jadi banyaklah pilihan-pilihan yang harus kita tentukan juga. Itu sih. Kan bangun ini kan ini ya di D4 event manajemen ini ya sudah 2 tahun. Ini tahun ketiga, di tahun ketiga. Iya, tahun ketiga. Nah, kalau misalkan kita cerita sebelum untuk milih di D4 event manajemen ini. Nah, alasan Bang memilih D4 event manajemen ini tuh kiranya apa gitu? Kenapa Bang Amun bisa milih D4 event manajemen ini? Honestly, gue sukanya pariwisata. Jadi dulu gue itu lulusan SMK pariwisata. Tapi di pariwisata ini gue belajar ada 4 hal. Kayak pertama pariwisata sendiri, baru ada kedua itu tentang event, baru yang ketiga ada tentang airlines atau bahkan ticketing, dan keempat itu yang terakhir itu ada kayak pengelolaan reservasi kayak begitu. Nah di SMK gue selain suka jalan-jalan, ada satu hal yang paling gue suka banget, event. Jadi karena ngeliat banyak event, wah kayaknya seru nih. Lagi dulu gue suka event konser, dan kebetulan dulu gue juga sering ngeband juga kan, sering manggung, jadi kayak wah ini seru banget nih kayaknya kalau misalnya gue bisa terjun langsung nih ke dunianya. Dan setelah gue cari tahu ternyata baru dikit yang masuk, yang mengenal lah tentang event management ini. Nggak boleh nih jadi kesempatan buat masuk ke kuliahnya, apalagi bisa dibilang lowongan pekerjaan juga dikit, karena masih baru berkembang juga kan sekarang, dan itu bisa jadi potensial lah buat diri gue mencapai kesuksesan. Gitu sih. Bang Amun selama di D4 event manajemen nih, apa aja sih yang didapetin selama kuliah di jurusan event manajemen ini di pasangan sebagai? Wah, yang udah didapetin banyak banget.
dari pengalaman yang paling banyak didapetin sih pengalaman dan waktu ya, waktu dan uang. Karena kan kita sering ikut-ikut volunteer kan, sering ikut-ikut event, jadi kayak Jadi sehari iya betul, sehari bisa 500.000, bisa 700.000, dan misalnya kerja 3 hari tuh, wah udah gaji berapa ini, udah sebulan kan. itu lumayan banget ya buat di kantong mahasiswa Iya, apalagi dengan selevelan gue sebagai mahasiswa, dapatin duit dari cuma 3 hari doang kerja, bisa poya-poya kan leha-leha gue, gila enak banget sumpah. jadi nggak paham lagi ya. Iya betul. Otak nggak nguras otak. Ada nggak sih kayak kisah nih selama Bang Hamdan kan ini kan udah ini nih udah ngikutin event banyak event yang udah Bang Hamdan ikutin, iya kan. Nah, ada nggak sih kisah unik gitu atau pengalaman yang lucu gitu yang pernah Bang Hamdan rasain selama event-event sana gitu kan? Ada nggak kira-kira pengalaman yang lucu gitu yang ini? Pengalaman lucu apa ya? Karena mungkin diri gue lucu jadi pengalaman lucu susah terpikirkan sih. Mungkin Pengalaman asik. Kalau pengalaman asik waktu itu gue lagi di event ya kan. Oke. Terus seberes event gue kumpul-kumpul lah sama teman-teman ini, kru yang lain kalau telepon lain. Terus di situ cerita-cerita, baru ternyata mereka dari mahasiswa juga, dari mahasiswa kampus-kampus lain. Jadi di situ sambil sharing. Nah di situ justru yang bikin serunya bisa ketemu orang lain, baru bisa dapat experience yang beda, baru bisa dapat cara pandang yang beda juga tentang event. Bener. Jadi kayak banyak dapat gambaran. Relasi juga pasti dapat gitu ya dari anu masa urusan lain. betul banget Mas. Oke. Kira-kira nih ada pesan nggak buat yang mau disampaikan buat mungkin kalian yang mau daftar kuliah atau lagi di jurusan atau lagi cari referensi di jurusan event management ini, kira-kira buat Bang Hamdan ini ada pesan nggak buat mereka yang lagi cari referensi ini nih? Gue cari referensi, mungkin kalau buat referensi kuliah ya, carilah kuliah atau jurusan yang kalian sukai, kayak yang kalian minati. Jadi kayak semisal kalian nanti kuliah 4 tahun, kalian nggak buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang uang buat cari kesenangan kalian. Jadi kayak gua kan tadi gue suka bagian event kan, gue langsung cari jurusan event dan di situ langsung gue menyukai. Jadi kalau yang mau kuliah ya, yang pertama cari kesempatan, cari minat dari diri sendiri. Yang kedua mungkin bersungguh-sungguh dalam kuliah. Ingat, jam timu boleh rusak tapi jam terbangnya jangan. Oke, Itu dia. Anjir. Kan emang gimana ya? Sebenarnya kalau misalkan kita cerita sedikit ya, kan anak-anak SMA itu kan kadang tuh buat milih jurusan itu kan biasanya tergantung sama gengsinya dari teman-teman gitu kan. Jadi kayak jatuhnya tuh kayak nggak buat pilihan sendiri gitu, nggak jadi pilihannya sendiri. Nggak jadi pilihan Cuma sekedar ikut-ikutan. Iya, cuma sekedar ikut-ikutan. Jadi gimana ya buat kalian pokoknya jangan makan sama gengsi kalian sendirilah buat pilih jurusan, daripada nanti kalian nyesel tuh di akhir. jangan menjadi calon mahasiswa yang keren. Oke, Bener itu, bener. utamakan fungsinya, utamakan kesukaan kalian dibanding gengsi kalian. Benar, itu dia. Oke, jadi berada di penghujung acara ini ya. Jadi gue mau ucapin terima kasih sama Bang Nael nih yang udah nyempetin waktu buat datang sini ya buat ke hadir ke acara ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di podcast anak FAUP di selanjutnya.